Salat lebih baik daripada tidur. Itu iblis nak kasih selimut. Sebentar pi, tidur mau kau dulu. Sedikit lagi baru azan itu. Azan pamat 10 menit. Diselimuti kita. Kalau berhasil dikalahkan, alhamdulillah kita sudah ada di sini. Selimutnya iblis yang tidak nampak itu bisa kita lawan. Tapi yang susah dilawan selimut berupa istri. Begitu azan baru tomu makin 10 istri tak kalah kita. Sini dulu dingin ini orang. Bebas. Alhamdulillah bapak bebas bisa datang ke masjid, bisa mengalahkan. Tapi bapak pikir setan menyerah? Tidak. Nagoda lagi sudah sholat ini. Pegang ku HP-mu, pegang ku HP-mu, pegang ku HP-mu. Itu setan itu. Supaya kita tidak dengar ceramah dengan baik. Itu setan itu, bos. Maka bapak yang pegang handphone itu enak kena kau setan, bos. Ya, simpan dulu HP, simpan dulu. Sebentar ya. Sudah ini, bapak tinggalkan handphone. Apa kira setan menyerah? Tidak. Nagoda lagi. Keluar mau kau. Keluar mau kau. Maka dilihat-lihati duduk dekat-dekat pintu. Yang dekat-dekat pintu itu besar-besar tuh setannya itu. Udah. Kita lihat nanti siapa dikalah di sini. Siapa yang duluan keluar ya. Itu nak kena setan. Coba pernah tuh nggak selesai ceramah tiba-tiba ada bapak-bapak dengan nusa saku tas. Kenapa? Dia bilang dari tadi muka kencing. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa tamu kehormatan kita pada subuh hari ini, Bapak Kapolda yang hadir di tempat kita, Bapak Irjen Pol Haji Mas Guntur Laupe, dan kemudian Bapak Wali Kota yang hadir di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Ketua NU Kota Makassar, Masya Allah, yang jadi imam tadi. Saya perlu jelaskan anak muda. Ada pernah selesai sholat begini, malam Jumat mimpi masuk neraka. Tobah kita wa. Pergilah salat subuh di masjid. Berhijrah rekan ceritanya. Dia tobat datang salat subuh. Ketemu Kak Ena salat subuh di masjid. Dia bilang, apa Ena Ustaz? Aliran sesat itu tadi di masjid. Kenapa aliran sesat? Dia bilang, sambayan subuh 3 rakaat. Aku bilang, bukan 3 rakaat, sujud tilawan jo namana dongo. Lagi 3 rakaat. Itu tadi, itu sujud tilawan namanya itu. Pak Imam membaca surah As-Sajadah, diperintahkan kalian membaca ayat ini, kau sujud. Sujud bersyukur. Itulah tadi ayat dibaca. Jangan lagi bilang 3 rakaat. Bukan. Pak Imam juga itu kalau seperti beliau tadi, bagus. Sebelum angkat diumumkan, kita sujud tilawah. Akhirnya orang semua tahu, oh ini namanya sujud tilawah. Imam yang pandai membaca keadaan. Kadang itu imam biasa tidak tahu membaca keadaan, panjang, tidak jelas apa dia baca. Kan pernah saya baca dengar itu imam panjang, tidak jelas juga ada. Oh Al-Fatihah. Ada begitu dengar imam begitu. Ya, makanya hati-hati milih imam. Kalau kau salah imam, kacau solatmu. Ya? Kalau makmum siapa saja boleh. Mulai dari orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Kalau orang jadi makmum boleh. Mulai orang balik sampai tidak balik boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati. Hati-hati. Salah milih imam kacau. Pernah saya sholat. Petuku kakak ini kisah nyata. Allah, belum pakai jadi ustaz waktu itu. Ada temanku pakai baju koko. Belum baku kenal nama orang baku KKN satu posko. Dalam hatiku, kan dia pakai baju takwa, baju koko karena anak pesantren Kapang ini. Kau imamlah dia. Nak baca Al-Fatihah, aman. Sekalinya nak baca Al-Kafirun, dalam hatiku, cari susah ini orang. Betul. Nah baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun wala antum wala. Jadi ini temanku di belakang dan kenapa ini putar-putar tidak mau sampai, dan sudah bilang ini juga kupikir bang. Kacau sholat. Ini kalau salah kau milih imam bos ya, makanya hati-hati.
jangan milih imam karena sekampung, jangan milih imam karena tetangga, jangan milih imam karena satu partai, apalagi milih imam karena kau dikasih duit, maka sia-sia kau milih nanti. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari kita dengar, ini intinya. Suatu ketika saya pulang ceramah dari Jakarta, landing saya, aktif HP, masuklah WhatsApp 4. 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Guru SMP ku. Selesai sholat subuh, masih sampai diskusi-diskusi begini. Tiba-tiba tidak enak dirasa, digotong ke rumahnya, ternyata sudah arwah. 1. Pergi sholat subuh, tidak dipikir dia akan meninggal. 2. Bersamaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Teman SMP ku. Dia kasihan tugas, apa itu? TV kabel. Rusak TV-nya TVRI di kampung. Pigo servis ki. Naiklah dia di atap. Dia tidak tahu ada kabel telanjang. Dia injak, terbakar, jatuh talanting sampai ke lantai 1, dari lantai 2, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. Ucapan SMS lagi. Siapa? Suami dari sepupu saya, jalan beruang, pensiun. Saya bilang, ayo bu, kita pergi makan soto Banjar dekat kantor pos. Nah, ada soto Banjar situ enak toh? Ya, ada toh? Besok-besok kalau pergi ki ajak toh. Itu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa dia bilang? Pergi dulu makan soto Banjar. Nah, bilang suaminya, ayo mi. Suaminya bilang, kau mi duluan berdandan karena perempuan kan lama berdandan dari kita toh, kita praktis. Sudahlah, sambil menunggu istrinya selesai, dia keluar dulu dari pintu pagar rumahnya ke jalan. Itu ndak panjang jembatannya, ndak sampai 2 meter, terpelincir, jatuh, masuk ke got. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. 4. Temanku ngopi, kakak seniorku. Saat cepat ko, ditunggu ko ini dekatnya Mall MP. Warkop apa di situ saya lupa. Teman senior saya di komunikasi. Coba, sudah situ, masuk sampai majlis situ. Selfie, foto-foto dulu Ustaz. Kau tahu saya banyak fans Ustaz. Yang foto-foto. Sudah, tiba-tiba ada senior saya tidak enak dirasa. Pucat, saya lihat bola matanya, jatuh, saya lihat bola matanya dalam hatiku, tidak lama ini. Dibawa lari ke Kristalina. Tidak selang beberapa saat meninggal dunia. 4 contoh ini Pak, semua sehat. Tidak ada sakit. Tidak disangka bakal pulang jadi jenazah. Ternyata ajal kalau tiba saatnya pasti mati. Nah, kita ini selia ini depanku muka-muka sakaratil maut ngaseng kan teh. Oh kemana? Pasti mati. Nah, ketika sudah meninggal, coba makin lihat kenyataan dalam kehidupan kita sehari. Lihat ngaseng itu grup WhatsApp tak? Ada semua grup WhatsApp tak toh? Sering dalam seminggu berapa orang inna lillahi wa inna ilaihi. Masih ketemu kah itu minggu lalu? Masih ketemu kah itu bulan lalu? Masih main futsal kemarin itu? Kalau tiba ajal, dah ada. Lalu begitu kita meninggal, paling yang masuk innalillahi, ikut bela sungkawa. Yang paling menyedihkan saya lihat itu kalau dia cuma copy paste. Malas makin mengerti. Copy paste saja. Bahkan ada 3 jina huruf tulis RIP Das Atlati. Coba maki. Tiap hari kita temani ngobrol, tiap hari kita temani bercanda. Begitu kita mati, itu saja nak kirim RIP. Ketika bapak sudah meninggal, sudah mi putus semua amal kebaikanmu. Diantarlah kita. 3 itu yang ngantar ki dari rumah ke kuburan. 3 yang ngantar kita kata Nabi. 2 yang kembali, 1 yang temani kita masuk kubur. Apa itu? 1 keluarga. Ini keluarga. Ibu-ibu, dengar ibu. Mana mamu dulu waktu tak Nabi dan suami tak, saya akan ikut kemana kau pergi. Gunung kan ku daki, lautan ku lewati, masjid kau lewati. Yaudah, pas meninggal ibu,
suami tak mau masuk di kubur. Itu ada temanku pergi tanah suci. Nah sayang sekali istrinya. Meninggal, bengkak matanya. Baru Ustaz, rasanya tidak bisa mah hidup tanpa istriku. Hebatnya ini bapak ini, barusan orang meninggal, bengkak air matanya. Beberapa bulan kemudian pika jogging di Karebosi. Sama ini bapak, ada kuliah perempuan dekatnya, putih cantik, si muda. Kutanya, Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Coba, meninggal ki masuk ki di kubur ibu, masuk maki di kubur, suami tak enreyengi. Kita juga pak, meninggal ki istri tak masih muda, nak ambil orang. Dua, yang ngantar ki harta, keluar semua harta, mobil, motor, masuk ki di kubur. Ada dikasih masuk harta tak? Enggak pak, enggak bakal ada harta masuk. Jangankan mobil, motor, cere tinggal, marang istri tahu, cere. Coba, harta yang setengah mati kita cari, masuk ki di kubur, ndak na temani ki, ndak mentang-mentang dibilang kaya, kasih masukkan kita wah PCD supaya bisa nonton di dalam kubur. Tidak. Ada orang pak kaya sekali, dia bikin sayembara sama anaknya. Nak, kalau mau kau temani kak di kubur 40 hari, ambil mako ini hartaku 50%. Nah bilang anaknya, berapa hari pak? 40 hari. Nah bilang anaknya, deh teh aja deh. Sedih bapaknya. Setengah matinya ku cari ke uang 40 hari ku suruh temani kak di kubur, ndak mau. Nah tanya istrinya, mungkin kau sayang mau temani kak di kubur? Nah bilang, dek, anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewalah dia. Dia panggillah adik kakaknya. Sini kau dulu dek, sini dulu kak. Temani kak 40 hari di kubur, ambil ini hartaku, ku bikinkan kau ruang khusus, ada AC-nya, ada TV-nya. 40 hari mau kau temani kak di kubur. Apa Nabi bilang saudaranya, anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewalah dia. Dia bikinlah sayembara di kampung. Siapa yang mau temani saya 40 hari, ambil hartaku 50%. Wah, didengar fakir miskin. Senang ini fakir miskin, kaya main. Tergila mendaftar. Setuju, tanda tangan MOU. Masuk, meninggal, masuk di kubur. Sama-sama. Datang malaikat penanya kubur. Begitu datang malaikat, dilihat ini orang hidup. Kenapa ada ini? Tidak jadi ditanya orang mati. Ini orang hidup dulu didatangi. Kenapa dia keren nih? Nah karena dia perjanjian bos. Ada perjanjian sama orang mati. Apa nak kasih ke hartana 50% kalau ku temani 40 hari. Masa iya? Masa tidak ada hartamu? Iya, saya orang miskin. Apa kerjamu? Saya penjual kayu. 1 ji hartaku. Apa? Kampak. Tahu kampak? Tahu kampak pak? Kampak ji saja. Pak, itu ada ji hartamu. Mulai ditanya, itu kampakmu dari mana? 1 hari prosesnya pak. Diperiksa. Maghrib, Nabi bilang malaikat, besok dilanjutkan. Datang lagi hari kedua. Oke, halal datangnya. Kau gunakan itu apa itu kampakmu? Dijelaskan lagi. 1 hari dijelaskan. Maghrib, besok dilanjutkan. Hari ketiga datang lagi. Siapa yang beli itu kayumu? Dijelaskan lagi. 1 hari. Hari ke-40, semua orang sudah di atas menunggu. Selama kita ini. Dapat harta 40-50%. Lompat keluar ini orang miskin. Tepuk tangan semua orang. Jago. 50%. Nah bilang, apa? Teh aja. Ambil ini kampas saja, tidak mau kak. Ini kampas saja 1 kok 40 hari ya ditanya. Ini saja kampas 1 40 hari saya ditanya. Bagaimana kalau ku ambil ini 50%? Teh aja deh, ambil semua mau ini. Moga bapak-bapak yang banyak hartanya, hati-hati. Ditanya ngasing itu nanti bos. Kalau kita orang miskin, apa mau tanya kaki? Mobil, Grab. Motor, Gojek. Rumah, sewa-sewa. Pas sewa-sewa pantara. Coba, apa mau tanyakan ki? Tapi orang kaya, banyak pertanyaannya. Ditanya pentil mobilnya. Baca itu Quran kan semua akan ditanya. Sebiji sarah pun akan ditanya.
Dari mana itu jammu? Dari mana itu mobilmu? Semua pembeli bensinmu, itu istrimu, tiap bulan pergi salon dari mana? Harta tidak akan ikut menemani kita. Yang ketiga kata Nabi, yang akan menemani kita amal. Inilah dia amal kebaikan kita. Ada di sini punya tanah 50 hektar. Ibu-ibu, ada tanah tak 50 hektar? Bapak-bapak ada punya tanah 50 hektar di sini? Rasa-rasanya tidak ada. Pak Kapolda pun saya rasa tidak ada. Tapi ketahuilah, tadi kalau sholat subuh tadi 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat tadi sebelum sholat subuh nanti ketika hari pertimbangan datang, hari hisab datang, yang 2 rakaat itu lebih berat daripada dunia dan isinya. Itulah sholat sunat fajar. Coba bayangkan ditimbang nanti itu. Sudah, masuklah kita di kubur. Kata Nabi, putuslah segala amal-amalmu. Tidak bisa lagi kau berbuat baik kecuali 3. 1, yang akan menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Makanya bapak-bapak kalau dapat itu ceramah-ceramah, share, kirim. Ceramahnya Ustadz Das'ad, kirim cepat. Makin banyak bapak kirim, makin banyak saya dapat. Jangan. Ketika bapak mau pencet, mau share, setan itu masuk. Saya juga biasa dibujuk setan. Jangan, dia bilang korang so alim, dia bilang korang cari popularitas. Itu setan itu. Kirim saja. Orang mau dengar atau tidak, bukan urusanmu. Dan ada saatnya nanti kita bersyukur atas kiriman ilmu yang kita berikan orang. Cuma dipilih-pilih. Adik-adik, ini yang pemuda-pemuda yang mengaku dirinya baru hijrah, lihat-lihat juga. Kalau kita dapat ilmu dakwah, ceramah-ceramah itu di Instagram, apalagi berupa foto saja hadis, jangan ditelan mentah-mentah. Itu hadis itu ada penjelasannya dari segi huruf-hurufnya, ya, penjelasan dari apanya, asbabul wurudnya, kenapa itu hadis diucapkan. Dulu saya waktu kecil, kalau orang berbeda pendapat tidak ribut. Misalnya sholat subuh, Allahu Akbar, di samping tak tidak kunut, kita kunut di samping tak tidak kunut, tidak ribut gitu, langsung saja kita bilang, oh Muhammadiyah, selesai nih. Begitu saja. Jika ada keluarga meninggal malam, ada taksiahnya, ceramahnya, tapi tidak ada kue dibagi-bagi, langsung kita bilang, Muhammadiyah ini tidak ada kue dimakan. Kan dulu toh tidak ribu-ribu orang. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi adik-adik, ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu, itu yang akan lari terus amal tak. Meskipun kita sudah di alam kubur, melari terus. Ada yang baca lagi itu video kita, ada lagi yang baca kita punya share ceramah, maka itu akan menambah amal-amal ketika kita di alam kubur. Yang kedua, pembangunan yang bermanfaat. Misal, lewati rumah tak, masjid, tanah tak, lewati orang, jelas sekali nih kalau ambil mi tanahku ini 1 meter supaya lurus ke jalan ke masjid. Selama jalan itu dipakai orang, selama itu Bapak dapat kiriman amal. Jangan malah ambil tanahnya orang. Yang kadang kala membuat kita bertengkar itu, tanahnya orang diambil. Bagaimana caranya? Bikin pagar curang. Ada toh itu biasa bikin pagar curang. Bagaimana caranya? Pertama patoknya di luar, kayunya di dalam. 3 bulan kemudian dia perbaiki pagarnya, kayunya di luar, patoknya di dalam. Bikin lagi kamar begini lagi. 1 tahun bikin kamar, pagar, nak ambil tanahnya orang 0,5 meter. Selama itu tanah kau ambil, selama itu kau diikat di alam kuburmu, tidak bisa kau lepas. Maka yang ambil tanahnya tetangga, pemotor kipak. Dia nggak tahu, serius ini bos. Ya. Yang ketiga, yang terus mengalir ketika kita sudah di dalam kubur, anak yang soleh dan soleha. Begitu Bapak Ibu meninggal, siapa doakan kira-kira? Anak tak, teman, itu tadi di Facebook, di WhatsApp, bilang saja rip, itu saudara tak, belum tentu nak doakan ki. Saya ini contohnya, jarang sekali kau doakan saudaraku, nak minta pi. Itu juga kalau saya tidak lupa.
Doakan adik, oh aku lupa lagi, yo sebentar pi. Coba. Tapi siapa yang selalu saya doakan? Ibu bapak saya. Setiap selesai sujud, ibu bapak saya doakan. Maka Pak, didik anak dengan sebaik-baiknya. Gimana cara didik anak? Jangan kasih makan uang haram. Jangan kasih makan uang haram. Itu Nabi sudah jelaskan. Kalau sering kau kasih makan uang haram anakmu, maka jangan kau heran ketika dia besar selalu berpikir yang haram-haram. Ini perut, jangan pernah cemas. Mana ada dari Makassar ini mati kelaparan? Tunjukkan saya kalau ada orang mati kelaparan. Maka jangan cemas soal perut. Allah punya urusan. Ya, jangan pernah cemas. Yang kita cemaskan kalau anak tak tidak tahu ngaji. Yang kita cemaskan kalau anak tak tidak tahu tata krama, akhlak. Begitu biar ilmunya tinggi tapi akhlaknya kurang, tidak ada gunanya. Anak-anak sekarang cerdas-cerdas. Jangan makin cemas soal otaknya anak tak. Pintar-pintar itu anak-anak sekarang. Saya saja kalau balas WhatsApp, saya pegang itu dua tangan itu HP ku masih salah ketik. Itu anak-anak kamu-kamen nih Pak. Bawa motor sambil balas WhatsApp. Pintar nih itu anak-anak sekarang Pak. Coba makin lihat itu anak-anak Pak. Nggak naliam itu sambil cerita balas WhatsApp. Itu otaknya anak-anak kita sekarang cerdas. Nggak usah dicemas. Yang kita cemaskan akhlaknya. Satu kurangnya itu anak-anak sekarang. Kurang ajar lagi. Akhlak, ajari akhlak. Saya masih ingat waktu saya kecil, kalau pikir pinjam gula, kan dulu waktu tak kecil itu tidak ada istilah beli kalau tetangga, barter. Piko pinjam gulanya itu tetangga, nah ada tamu habis gula pasir. Nah ajari kita memata. Nah kalau bicara tudah ko yolo nah, tudah ko yolo. Ajak mu tetau, duduk ko dulu nak, jangan ko berdiri bicara, kurang ajar itu. Dulu diajarkan. Sekarang siapa yang ngajar anak tak? Siapa yang ngajar anak tak sekarang? Orang tua anak tidak. Siapa yang ngajar anak tak? Handphone. Siapa yang ngajar anak tak? Televisi. Orang tuanya enggak mengamuk anaknya, langsung nak kasih HP. Ini nak, main game kok. Karena mamanya juga sibuk main game. Cek makala. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, tiga inilah ketika kita sudah masuk dalam kubur yang akan jalan terus. Dan sedekah, bersedekahlah bapak ibu, bersedekah, jangan pernah pelit, karena demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Bersedekahlah agar kalian kaya, jangan tunggu kaya baru bersedekah. Ustaz, ya tentu beda sedekahnya Pak Kapolda dengan Satpol PP. Tentu beda. Pak Kapolda ya banyak tunjangan-tunjangan. Tentu kalau 10.000 kecil. Tapi dem becak 10.000 sama nilainya 10.000, tapi di sisi Allah beda. Pak Wali Kota tentu beda dengan pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun TTP tetap tidak pegawai. Tentu beda bos. Sedekahlah, bu ibu bersedekah. Dan minimal sedekah, tidak ada duit, tidak bisa beli semen. Sedekah apa? Sedekahlah dengan akhlak. Jangan ganggu orang. Kalau kita tidak bisa kasih sedekah tetangga tak dengan duit, sedekahlah dengan apa? Jangan pernah ganggu dia. Sedekahlah dengan apa? Musikmu jangan ganggu tetangga. Kada tong itu kita bertetangga, nak pernah tong kina kasih uangnya, nak pernah tong kina kirim-kirimkan kuenya, sang radio na ribut na ganggu ki. Kan biasa itu begitu. Kita ngomong egois, kan radioku. Saya bayar listrik, telinga-telingaku, rumah-rumahku, mau-mauku. Nah bilang tetangga tak cocok mi. Rumah-rumahku, dinding-dindingku, pintu-pintuku, telinga-telingaku. Kenapa musikmu masuk di rumahku? Nah, ribut maki. Jadi kalau tidak bisa mensedekahi orang dengan sedekah dengan materi, sedekahlah dengan akhlak. Nah, termasuk sedekah ini kita ajak orang datang untuk sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolda. Sepanjang perjalanan saya di Sulawesi Selatan, baru Pak Kapolda sekarang ini kita merasa betul-betul akrab, dekat ya. Beliau di WhatsApp tidak lama ada balasan. Bangga tong kita kalau Kapolda balas WhatsApp tak. Kalau di warung kopi ki
Nah ada langsung dikasih lihat teman tahu bos Kapolda bos. Mana mama di begini saja tuh Kapolda. Nah tahan ki polisi di jalan ya bos. Kapolda temanku. Siap Ustaz. Tadi malas BCPC di puntuk ceramah lancar pak. Ada polisi kawal ki. Makanya anak muda jangan kau musuh itu polisi. Hilang motor nu, siapa nu cari? Bu Iman, ndak ada apa ki? Siapa dicari? Polisi. Maka jangan musuh itu polisi. Kasihan itu kita kira enak itu jadi polisi pak. Polisi ini paling susah hidupnya. Bayangkan orang yang susah kita juga ikut susah. Dia yang mencuri kita semping kejar ki. Itu polisi. Coba maki di jalan kasihan asap knalpot. No. Orang jengkel ada polisi di sana supaya keluar knalpotnya. Coba itu polisi kodong. Coba mi. Dia tonji itu sogai polisi nasotin mi sede. Nah bilang pak tolonglah pak kerjasamanya pak. Baru nasuruh soting itu temannya. Coba masuk warung kopi polisi baik-baik kodong bajunya. Nyinyir mi orang batu mi sede batu kita saya nasuruh bayar ini. Coba susah itu polisi kasihan. Coba itu polisi. Iya toh. Baik-baik datang minum kopi, mau curigain sendia. Muka. Coba bayangkan. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah. Coba bayangkan. Sampai di rumah dimarah-marahi lagi sama istrinya. Dengan dogok memang tongkau, kenapa ndak nulawangi? Apa mau dilawan? Nah dia Kapolda. Itu susah jadi polisi pak. Ya, syukur-syukur luar biasa. Malah hari subuh ini kita bersama Kapolda. Mudah-mudahan selesai ini traktir ki kopi. Alhamdulillah. Inilah senangnya kita pak. Kalau pejabat kita datang sholat berjamaah. Alhamdulillah. Ada Pak Wali Kota. Kalau ada yang malas camaknya duranya lapor sama Pak Wali Kota. Ini sambil. Coba itu enaknya kalau wali kota pak pergi sholat subuh berjamaah, itu dia menjadi bisa tekanan buat pejabat yang lain. Coba kalau saya misalnya wali kota, Assalamualaikum warahmatullah. Kan di beta ki dulu Ustaz, bukan di beta. Yang menang lebih banyak suaranya. Tuh, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya wali kota ini, ku cari. Tidak pernah tongku dia ini datang sembahyang subuh kepala dinas pendidikan. Pulang ajudan telepon kepala dinas nah boya ke wali kota. Oh besok belum biasa ada di masjid. Tapi Pak Wali. Itu hebatnya namanya kekuasaan. Itu hebatnya. Jadi kalau orang baik jadi penguasa akan enak itu rakyat. Tapi kalau ustaz disaja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kepala dinas PU nak bilang kenapa ustaz? Apa urusan dulu? Tapi kalau pejabatnya datang, oh coba. Inilah pentingnya kekuasaan berada di tangan orang-orang baik. Maka nanti kalau pilih wali, jangan lalu salah pilih. Ya, jangan lagi bilang wane piro. Malah nak tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. Ada tongku lihat begitu. Kenapa? DPR RI 500. DPR provinsi 300, DPR kota tergantung situasi. Baru nak tulis 9 suara, mohon maaf keras kehidupan. Hancur toh, gimana nak hancur ini kodon cale? Serius sampaikan kepada saudara-saudara kita nanti yang pulang, sikapi pemilihan wali kota dengan secerdas-cerdasnya. Jangan bertengkar gara-gara beda caleg. Jangan bertengkar gara-gara beda pilihan ya. Jangan baku musuh gara-gara beda pilihan. Kita tim sukses silahkan urus calonnya masing-masing dengan tidak menjelekkan calon orang lain. Ya, siapa calonmu? B, kau A, enggak apa-apa sama-sama Jiki. Toh, siapapun jadi wali kota, kita tetap jamaah di masjid. Ya begitu saja, kan enggak nak kasih jago itu warna. Enggak. Apalagi mau percaya janji-janji politik. Nah, enggak bagi-bagi kartu namanya. Hanya masalahmu telepon 24 jam. Sekali nak terpilih nak ganti nomor HP na. Cek. Menghindari tagihan baneo. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.